Dengan darah korban dijadikan tinta untuk menulis pesan di pintu rumah masing-masing, guys. Jadi dia tuh menulis pesan di pintu rumah korbannya. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Sandi. Pada video kali ini gue akan membahas tentang seorang yang bernama Charles Manson, yang terkenal sebagai kriminal dan cult leader. Kult itu sendiri mempunyai arti organisasi atau grup sosial yang mengartikan agama, ilmu, dan filosofi yang berbeda. Dan Charles ini merupakan ketua dari perkumpulan organisasi itu sendiri, guys. Lalu, seperti apa sepak terjang dari Charles Manson dan seperti apa pengaruhnya? Simak setelah intro berikut ini. Charles dilahirkan pada tanggal 12 November tahun 1934, guys. Dari seorang perempuan yang berumur 16 tahun saat itu, bernama Kathleen Manson Bower di Ohio, Amerika Serikat. Kemudian pada saat dilahirkan, Charles ini diberi nama no-name Modok. Kalau gue boleh artiin, guys, nama ini berarti keluarga Modok yang tidak punya nama. Namun setelah beberapa minggu, namanya berubah menjadi Charles Miles Modok. Pada umur 9 tahun, guys, Charles ini sudah membuat ulah dengan bermain api di sekolahannya, dan akhirnya terjadi kebakaran. Ada juga kenakalan-kenakalan lainnya, seperti mencuri dan mabok-mabokan. Pada tahun 1948, di Indianapolis, Manson melakukan kejahatan pertamanya, yang diketahui dengan merampok sebuah toko kelontong, guys. Awalnya, perampokan itu hanya mencari makanan. Namun Manson menemukan kotak serutu berisi uang lebih dari $100. Dan dia mengambil uang itu. Dia menggunakannya untuk menyewa sebuah kamar di Skid Row, Indianapolis dan membeli makanan. Dia juga bekerja sebagai kurir pengantar pesan, guys, di salah satu perusahaan. Namun dia melakukan pencurian untuk menambah penghasilannya. Hingga akhirnya ketahuan dan Manson ditangkap, guys. Pada tahun 1949, akhirnya Charles ditempatkan di panti yang bernama Gibeault School for Boys di Indiana. Sekolah ini, guys, sangat ketat dengan peraturannya, di mana pemukulan dengan penggaris atau ikat pinggang kulit boleh dilakukan apabila siswanya melakukan pelanggaran, guys. Ini sih kalau menurut gue ya emang rada kekerasan terhadap anak ya, tapi ini untuk agar anaknya itu menjadi lebih baik. Akhirnya Charles tidak betah berada di tempat itu. Dia melarikan diri. Selama pelarian diri, Charles tidur di semak-semak, kolong jembatan, pokoknya dimanapun dia bisa berlindung, disitulah dia berada. Dari kecil sampai dia tumbuh dewasa, guys, banyak kejahatan yang ia lakukan seperti rampok, memperkosa, dan lainnya. Singkat cerita, Charles menikah dengan seorang pelayan rumah sakit pada tahun 1955. Selang beberapa bulan nih, guys, setelah menikah, Charles ditahan lagi atas tuduhan pencurian kendaraan dan membawa kendaraan melintasi batas negara bagian. Jadi benar-benar masa remajanya dia itu dihabiskan di penjara. Di tahun 1967, Charles membentuk keluarga yang disebut Manson Family, guys. Pengikutnya anak-anak muda pecandu narkoba dan seks bebas. Manson merasuki pemikiran anggotanya, guys, dengan ajaran-ajaran sesat, termasuk membunuh. Jadi Manson Family ini berkembang sebagai kultus hari kiamat, karena memberi pengarahan bahwa kulit hitam akan bangkit dan membunuh orang-orang kulit putih, guys, kecuali keluarga dari Manson. Walaupun populasinya lebih banyakkan orang kulit putih di sana, guys. Charles juga mengatakan ke anggotanya bahwa kulit hitam akan membutuhkan orang lain untuk hidup, sehingga orang hitam itu akan memperlakukan keluarganya sebagai tuan mereka. Akhir tahun 1968, Manson mengadopsi istilah Helter Skelter, diambil dari sebuah lagu The Beatles, untuk merujuk pada perang yang akan datang itu. Pada awal Agustus 1969, Manson mendorong para pengikutnya untuk memulai Helter Skelter itu dengan melakukan pembunuhan di Los Angeles, guys. Pembunuhan yang dilakukan di tahun 1969 adalah kasus pembunuhan 6 orang yang dilakukan oleh anggota keluarga Manson, guys. Pada tanggal 8-9 Agustus 1969, 4 anggota keluarga Manson mendobrak rumah yang disewa sepasang selebriti, aktris yang bernama Sharon Tate dan sutradara Roman Polanski di Cielo Drive, Los Angeles. 7 orang dari 2 keluarga terkenal tewas dalam kekejian itu. Dengan darah korban dijadikan tinta untuk menulis pesan di pintu rumah masing-masing, guys.
Jadi dia tuh menulis pesan di pintu rumah korbannya. Insiden ini terjadi pada 8 Agustus 1969. Setidaknya 4 murid Manson menerobos masuk ke rumah sutradara Roman Polanski dan membunuh 5 orang. Istri Polanski yang sedang hamil, yaitu Sharon Tate, ikut dihabisi sebelum meninggalkan rumah itu. Mereka menggunakan darah Tate untuk menuliskan kata pig atau babi di pintu depan. Berikutnya, lagi-lagi anak buahnya menyambangi rumah yang bersebelahan dengan Ted. Rumah milik seorang milik toko retail bernama Leno LaBianca dan istrinya Rosemary. Kali ini Manson sendiri yang memimpin pembunuhan kejam dengan menggunakan senjata tajam, guys. Sekali lagi, darah korban digunakan untuk menulis pesan di rumah pintu korban dengan terdapat unsur pig di dalamnya. Insiden itu membuat panik dunia Hollywood, guys. Namun akhirnya polisi berhasil menemukan pelaku setelah salah satu murid Manson mengakui perbuatannya. Dari balik jeruji besi pun, Manson dikabarkan masih berhasil menarik pengikut. Seorang wanita bernama Afton Burton yang menyebut dirinya Star mengklaim bahwa ia dan Manson telah bertunangan, guys, dalam sebuah wawancara pada 2013 dengan majalah Rolling Stone. Star waktu itu berkata bahwa dia dan Charles akan menikah. Charles dinilai sebagai orang yang tampan, guys, namun licik dan pintar, memanipulasi situasi serta cara pikir khalayak. Saat hendak ditahan saja, masih banyak ratusan gadis di luar bangunan penjara yang memperjuangkan kebebasannya. Hebat nggak? Hanya karena tampangnya yang rupawan. Memang Charles tidak terbukti turut serta secara langsung atas beberapa kasusnya. Namun, semua bukti dan keterangan saksi menunjukkan bahwa ialah dalang dibalik semua pembunuhan yang pernah dilakukan oleh The Manson Family. Ia berhasil mencuci otak hampir 200 anggota The Manson Family, guys. Membuat dirinya tampak sebagai Tuhan di antara keributan dan kekacauan perang yang terjadi di era 60-an. Dengan cara merekrut para hippies yang memang saat itu haus akan gerakan perdamaian dan sosok Mesias yang dapat membawa negeri mereka kembali ke jalan damai. Sayangnya, mereka semua jatuh ke dalam perangkap Charles yang hanya menggunakan mereka sebagai pion untuk melakukan niat jahatnya. And a straight razor if you get too close to me. Jadi guys, memang ini orang manusia kriminal sejati. Separuh hidupnya Charles itu dihabiskan di penjara. Wow, luar biasa ya. Itulah beberapa cerita dari Charles Manson, guys. Buat kalian yang belum subscribe, gue tunggu subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.